Langsung dari Gedung Rajiman Widyodiningrat, inilah podcast KPP Perusahaan Masuk Bursa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kawan pajak. Kita bertemu kembali di Ngojek Ngobrol bareng Jacksman. Baju batik kotak-kotak, Cakep. baju biru kayak Superman. Cakep. Salam jumpa kawan pajak di Ngobrol bareng Jacksman. Bersama saya Wisnu Purnomo Haji, penyuluh pajak KPP Perusahaan Masuk Bursa. Dan pada kesempatan ini kita ditemani dengan Pak Sony. Selamat siang Pak Wisnu, selamat siang kawan pajak semuanya. Pak Sony juga penyuluh pajak di KPP Perusahaan Masuk Bursa. Betul. Nah, Pak Sony, Iya. pada ngecek kita pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai SPT tahunan orang pribadi Iya. yang mempunyai peredaran bruto tertentu Betul. yang mengacu pada peraturan yang baru nih, PP 55 tahun 2022. Betul Pak Wisnu. Nanti kita akan mengupas sedikit dan kelas balik sedikit mengenai orang pribadi UMKM ini. Dan yang pertama nih Pak Sony, Iya. peredaran bruto tertentu itu untuk orang pribadi itu seperti apa? Jadi begini kawan pajak, terkait dengan PP 55 tahun 2022 itu juga diatur bahwa WPOP tertentu yang mempunyai penghasilan peredaran usaha tertentu itu yaitu wajib pajak orang pribadi mempunyai peredaran usaha atau penghasilan sampai dengan 1 tahun maksimal sampai dengan 4,8 miliar Pak Wisnu. Nah, satu tahun itu bersifat akumulatif untuk peredaran usahanya tadi yang sampai dengan 4,8 itu termasuk peredarannya yang cabangnya juga Pak Wisnu. Oh, jadi cuma cabang ya? Cabang Jadi termasuk. ya, wajib pajak punya usaha di beberapa daerah nih. Jadi nanti untuk omsetnya akan dihitung semua ya, kumulatif itu sejak masanya dia kemudian sampai dengan 1 tahun begitu. Itu sampai dengan 4,8 miliar. Nah, itu termasuk wajib pajak orang pribadi dengan omset tertentu yang dimaksud di PP 55 tahun 2022 Pak Wisnu dan kan pajak. Nah, untuk tarifnya sendiri Pak Sony, untuk PP orang pribadi ini untuk UMKM apakah ada perubahan nggak? Di PP 55 tahun 2022 tidak ada perubahan Pak Wisnu. Jadi masih tetap seperti PP sebelumnya 0,5% kali peredaran brutonya Pak Wisnu. Nah, tentunya peredaran bruto yang dimaksud di sini adalah sebelum dikurangi potongan penjualan atau potongan tunai lainnya Pak Wisnu. Jadi masih omset bruto lah Ya, begitu. bruto ya. Iya, betul. Jadi masih tetap diatur bahwa PP UMKM ini untuk penghasilan bruto tertentu adalah dari omset bruto. Betul. Nah, kemudian penghasilan apa saja nih yang tidak termasuk sebagai atau tidak termasuk dihitung dalam peredaran bruto tertentu nih Pak? Ada batasan-batasan nggak untuk penghasilan? Jadi gini, di PP 55 ini itu diatur ada jasa penghasilan tertentu yang tidak termasuk dalam peredaran usaha tertentu yang dimasuk di PP 55 ini. Untuk orang pribadinya. Untuk orang pribadinya ya. Antara lain yaitu dia ada pekerjaan bebas Pak Wisnu. Iya, penghasilan pekerjaan bebas, kemudian juga nanti diatur juga di PP ini pekerjaan bebas seperti apa gitu. Nah, itu ada nanti. Kemudian ada juga yang tidak termasuk yaitu penghasilan yang diterima diterima atas penghasilan di luar negeri Pak Wisnu. Yang pajak terutama sudah dibayar di sana begitu. Nah, ada lagi yang tidak termasuk yaitu pajak yang sudah dikenai final dengan peraturan perundang-undangan tertentu yang diatur tersendiri begitu. Sudah final ya, sudah fix ya. Betul. Nah, satu lagi yaitu atas penghasilan yang bukan objek PPh final, PPh pajak penghasilan, bukan objek pajak penghasilan ya tidak termasuk di peredaran pribadi, betul. Nah, tadi Pak Sony sampaikan ada pekerjaan bebas itu ada beragam kan? Ada banyak Pak Wisnu. Apa aja itu Pak Sony? Banyak lebih lengkapnya yaitu ada di pasal 56 ayat 4-nya PP 55 tahun 2022 ini. Ya antara lain dia mempunyai punya keahlian, tenaga ahli begitu Pak. Ya ada dokter, kayak pengacara, akuntan itu juga bisa. Kemudian ada olahragawan, ada agen asuransi juga. Jadi jasa-jasa tertentu itu diatur
keahlian tertentu tadi diatur juga di PP-nya ini Pak Wisnu. Jadi nanti kawan pajak bisa cek di pasal 56-nya ayat 4-nya di PP 55 ini Pak Wisnu. Ya, sudah dijabarkan ya. Dijabarkan nanti pekerjaan detail apa di situ. saja. Nah, berarti kalau di luar itu ya berarti termasuk begitu. Tapi kalau masih bersifat negatif list Pak Wisnu. Jadi Ya. jasa pekerjaan bebas tadi itu diatur jelas di situ. Kalau nggak ada di situ bagaimana? Ya berarti termasuk peredaran tertentu yang dimaksud di PP 55 ini gitu Pak Wisnu. Berarti Bisa menggunakan penghasilannya- fasilitas yang 0,5%. Ya, berarti pekerjaan bebas ini tidak termasuk di UMKM, nanti akan dikenakan penghasilan atau PPh dengan tarif tertentu ya, Nah, dengan norma ya biasanya ya. normal. Nah, ini karena kenapa dia tidak termasuk di kategorikan menggunakan fasilitas 0,5% yang dimaksud di PP 55 ini karena dia menggunakan norma perhitungannya Pak Wisnu. Norma penghitungan penghasilan. Iya, itu. iya, itu ada di Per 17 tahun 2015. Nah, itu diatur itu norma-normanya. Nah, jadi tenaga ahli yang saya sebutkan tadi itu ada normanya semua di Per 17 tadi. Untuk menghitung penghasilan Netonya, betul. Nah, selanjutnya Pak Sony, kalau orang pribadi nih, suami istri juga kan, Betul. suaminya juga punya usaha, Ya. dan istrinya juga punya usaha masing-masing nih. Nah, diatur lebih lanjut nggak nih mengenai bagaimana sih untuk menghitung peredaran brutonya? Diatur juga Pak Wisnu di PP 55 ini. Jadi untuk wajib pajak yang suami istri menjalankan usahanya, dua-duanya ada penghasilan begitu. Nah, kalau dia menjalankan kewajibannya sendiri dan melakukan perjanjian pisah harta, itu omsetnya juga untuk menentukan yang tadi itu digabung Pak Wisnu, suami istri digabung tadi. ya. Walaupun kewajiban perpajakannya sendiri-sendiri gitu tadi. Untuk menentukan tadi batasan sampai dengan omset tertentunya tadi yang 4,8 miliar itu gabungan dari suami dan istri gitu. Ya, jadi tetap digabung ya, Tetap digabung. bukan dilaporkan sendiri-sendiri ya. 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 Jadi artinya walaupun dia pelaporannya kewajibannya sendiri-sendiri, tapi menentukan sampai dengan omset tertentunya tadi digabung. Ya. Gitu, antara suami Meskipun dan suami istri. punya PP sendiri, Betul. istri punya PP sendiri, untuk Betul. menghitung penghasilan Brutonya brutonya tetap dijadikan digabung, satu ya, iya. digabung ya. Betul. Nah, kemudian di peraturan sebelumnya kan di PP 23 ya tahun 2018 juga diatur PP 23. ada jangka waktu tuh Oh, untuk iya. penggunaan fasilitas ini nih, untuk Iya. PPh final ini. Betul, Pak. Apakah di PP 55 ini ada perubahan atau seperti apa nih Mas? Gambarnya sih sama Pak Wisnu dengan ketentuan PP sebelumnya. Yaitu kalau untuk orang pribadi masih 7 tahun kalau dia terdaftarnya setelah PP ini berlaku di 20 Desember 2022, maka dia 7 tahunnya dihitung sejak orang pribadi itu terdaftar NPWP-nya. Nah, kemudian kalau dia terdaftarnya itu sebelum tadi setelah PP ini berlaku, berarti menghitung 7 tahunnya itu sejak dia terdaftar. Betul. Tapi kalau dia terdaftarnya sebelum PP ini berlaku, menghitungnya 7 tahun sejak tahun pajak peraturan PP ini berlaku. PP 55 berlaku. Betul, ya 7 tahun. Jadi bagi yang terdaftar setelah PP ini berlaku, maka Betul. ditentukan awal berlakunya ini adalah saat dia terdaftar. Sejak terdaftar. Gitu ya. Kalau belum adalah dihitung sejak Tahun pajak peraturan ini berlaku. Jadi Betul. kalau dia tahun pajak peraturan ini berlaku. dari berlaku sejak tahun 2022. Iya. Walaupun dia terdaftar sebelum tahun 2022. Iya, masih bisa. Kemudian jangka waktunya 7 tahun sejak tahun pajak peraturan ini berlaku, yaitu tahun 2022 Pak Wisnu. Nah, kemudian Pak Sony untuk PP 55 ini, Iya. apa ada perubahan yang signifikan atau ada perubahan tertentu nih dari PP 23 nih? Ada Pak Wisnu dan kawan pajak. Jadi di PP 55 tahun 2022 ini Pak Wisnu diatur sampai dengan penghasilan tertentu yaitu 500 juta tidak dikenai pajak penghasilan Pak Wisnu. Oh, ada batasan ya? Ada batasannya. Ini yang membedakan PP sebelumnya. Di PP baru ini pemerintah memberikan semacam fasilitas insentif yaitu omset tertentu sampai dengan 500 tadi itu tidak dikenai pajak penghasilan Pak Wisnu. Jadi kalau omset 1 tahun ya itu ya. Akumulatif ya, Bersifat 500 akumulatif, betul. Sejak pertama kali tahun pajak berlaku ya. Betul. Jadi sejak masa pajak dia menggunakan itu. Jadi kalau memang contohnya di 2022 dia Januari
ada penghasilan sampai dengan 400, berarti langsung tidak dikenai gitu kan. Mohon maaf, ini kita contohkan di 2023 karena kan ini berlaku sejak Pak Wisnu. Jadi artinya nggak bisa 2022, tapi sejak 20 Desember 2022. Berarti kita contohkan di Januari 2023 Pak Wisnu. Nah, dia ada penghasilan 400 juta, itu tidak dikenai pajak penghasilan. Kalau ternyata nanti sampai dengan Desember pun hanya itu gitu. Nah, kemudian tapi kalau di Februari ada tambahan dari 400, tadi yang Januari 400, kemudian dia ada tambahan lagi penghasilan 200 menjadi 600, sudah melebihi 500, berarti selisihnya itu dikenai pajak Pak Wisnu. Setelah lewat 500 juta. Betul, setelah 500 itu baru dikenakan PPh final yang 0,5% tadi, begitu Pak Wisnu. Nah, untuk pelaporannya sendiri gimana Pak? Soalnya untuk di e-formnya nih. Oh ya, ini juga penting kita sampaikan Pak Wisnu dan kawan pajak bahwa e-form terbaru yang membedakan dengan sebelumnya, di e-form terbaru 2023 ini DJP memberikan perubahan terkait e-formnya, yaitu ada perubahan di lampiran 3-nya di 1770 lampiran 3 itu di row 16 yang biasa untuk melaporkan omset tertentunya. Kalau kawan pajak pasti udah mengetahuinya. Nah, di situ kalau yang e-form sebelumnya itu akan kunci Pak Wisnu. Begitu isikan nilai di brutonya di situ, otomatis akan menghitung 0,5%-nya dari brutonya begitu. Nah, dengan adanya PP ini itu kan sampai dengan omset tertentu kan tidak dikenai. Nah, makanya e-form yang barunya ini nanti di situ begitu omsetnya dia klik yang row 16 tadi yang dimaksud tadi, dia akan mengisikan peredaran brutonya berapa satu tahun Pak Wisnu. Ada Januari, Februari sampai Desember begitu. Berarti ada form ya, ada form. Ada form yang di situ langsung diisikan. Jadi tidak lagi terpisah lampiran tersendiri Pak Wisnu. Jadi nanti orang pribadi itu langsung ngisi di situ, langsung ngesam, begitu dia hanya sampai dengan 500, dia akan otomatis 0 Pak Wisnu, tidak dikenai. Tapi begitu di atas itu bisa langsung mengisikan nilainya berapa PPh terutangnya. Jadi tidak dikunci yang default untuk pengisiannya tarifnya gitu. Jadi waktu memilih di e-form di lampiran 3 di row 16 ya untuk beda tertentu. Nanti wajib pajak milih ya. Menceklis. Nanti kan checklist. Betul. PP23 atau PP4 55. Betul. Nanti setelah itu dia akan muncul form pengisian peredaran bruto. Betul. Nanti kawan pajak tinggal mengisi peredaran bruto selama 1 tahun nih, Januari sampai Desember. Masing-masing bulan berapa, nanti akan diakumulatif. Iya. Nah, nanti di bawah ada pilihan berarti ya. Betul. Ini akan dikirim ke lampiran 3. Betul, lampiran 3. Nanti ada pilih, kirim. Nah, nanti otomatis akan terisi para PPh terutangnya, Pak. Nanti akan terjemah di situ. Betul. Kayaknya sudah lumayan banyak ya kita kupas dan kilas balik untuk PP 46 dan PP 55 ya. Yang paling penting itu sih Pak Wisnu untuk PP 55 tahun 2022 highlight signifikan apa yang perubahannya begitu Pak Wisnu. Ya. Jadi kawan pajak untuk PP 55 dibandingkan dengan PP 46 tahun 2018 sebelumnya bahwa atau PP 23 perubahan yang signifikan adalah adanya batasan penghasilan bagi UMKM penghasilan bruto tertentu itu sampai dengan 500 juta selama 1 tahun akumulatif ya, tidak dikenakan pajak. Betul. Jadi nanti di e-formnya juga akan dibedakan untuk penghasilan yang sampai dengan 500 juta. Betul Pak. Nah, itu Pak Sony, terima kasih atas waktunya. Sama-sama Pak Wisnu. Di ngojek. Nah, ngobrol bareng Jacksman pada kesempatan kali ini. Kita akan akhiri ngobrolan kita pada kesempatan ini dengan kita tutup dengan pantun. Bubur susu dikunyah-kunyah. Cakep. Cakep. Sampai jumpa di ngojek berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DJP kuat, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan pajak semuanya. Sampai ketemu lagi di acara ngojek berikutnya Pak. Ya.